Satu lagi sebenarnya ini di luar konteks tapi edukasi. Buat teman-teman yang ngerasa rambutnya kribo, gue saranin untuk tidak memakai. Halo teman-teman semua, balik lagi para afrowers. Wow, afrowers. Buat kalian para orang-orang yang punya rambut kribo, rambut afro yang pengen ganti model baru, yang kayak gue coba ini adalah model cornrow ya. Nah sebenarnya banyak yang nanya di TikTok dan juga teman-teman dari Kribo Indonesia terutama yang nanya gimana bang perawatan ataupun ngebuat rambut kayak gini. Nah dan kesempatan pada hari ini gue bakal share gimana sih perawatannya, caranya, terus juga biar tetap rapi gimana, terus juga biar tetap harum gimana, keramasnya gimana, dan semua tips-tips bagaimana perawatan rambut kribo yang di kondro ataupun di kelabang seperti ini. Oke? So kalau gitu langsung aja gue mulai, tapi jangan lupa untuk komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan, dan gue harap apa yang gue sampaikan ini insya Allah lengkap, oke? Dengan apa yang gue ketahui. Kalau gitu langsung aja kita mulai. So teman-teman, jadi salah satu rambut kribo itu bisa diolah dengan model kondro. Nah kondro itu terbagi menjadi dua. Ada kondro yang dia nempel di kulit, yang ke kelabang sampai ke belakang. Nah, ada juga yang kondro kayak gua, yang ini adalah sistemnya di kelabang tapi nggak ngikat di kulit kepala ya. Gua lupa namanya kondro apa, tapi ini termasuk jenis kondro teman-teman ya. Jadi kalau bahasanya itu di kelabang sebenarnya. Nah, untuk ngebuat kelabang gini sebenarnya lu harus bisa nemu orang yang tepat. Lu bisa ke barbershop. Kalau gue kemarin kan ke Hernas karena memang gue ada kerjasama. Kemarin tuh gue sempat tanya di Hernas kisaran berapa kalau ngebuat rambut kayak gini, tergantung besar rambut. Kalau gue nanya kalau rambut gue kisaran berapa, kisaran gopek ya, 500.000 ya. Nah kalau kalian punya teman-teman yang dari timur, terutama teman-teman dari Papua ataupun dari NTT dan lain sebagainya, biasanya mereka lebih bersahaja, ataupun kalau memang lu kenal ya, bukan tiba-tiba cukup kayak pakai rambut gua enggak ya. Kalau memang udah kenal bisa minta kelabangin ataupun minta kontrol sama mereka. Gue biasanya sama mereka juga sih, kayak kan mereka biasanya teman-teman kuliah dari jauh nih, dari Papua, dari NTT dan lain sebagainya ke kota gua atau mungkin di kota kalian ya, sembari dia ngepangin rambut lo boleh lah kasih ya, budgetnya malah lebih murah, lo bisa kasih 300 dan 200 untuk modal ngepangin rambut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kalian yang mau model rambut kondro, mau di kondro yang versi lepas begini ataupun kondro yang nempel di kulit, salah satu barang properti agar rambut kalian tetap rapih ya. Karena PR-nya rambut kayak gini ini paling bertahan rapihnya itu di sekitar seminggu ataupun 2 minggu awal. Apalagi kalau misalkan kalian nggak pakai alat yang satu ini. Salah satunya kalian wajib beli yang namanya Durak ya. Bukan Durax, pakai G ya, Durak. Jadi fungsi Durak kalau kalian lihat di film-film orang Afrika ataupun orang kulit hitam, biasanya mereka menggunakan ini. Nah, gua beli ini di Shopee, ini gue belinya agak mahal ya, dia karena brand lokal sih. Tapi satu sisi ini kurang rekomen untuk gua. Kenapa? Karena dia hanya sebatasnya segini. Sedangkan kalau yang Afrika lu cari di Shopee Durak yang panjang, yang asli itu lebih panjang, harganya cuma sekitar 20 ataupun 30.000. Ini sekitar 112.000. Tapi memang bahannya jauh lebih bagus. Tapi karena rambut kondro ataupun rambut kribo itu bakal jatuhnya bakal lebih panjang teman-teman, dan ketika tidur ini tidak menutupi. Nah, manfaat atau penggunaan Durak ini pribadi apa? Teman-teman yang gua tahu dari teman-teman yang Afrika, kalau mereka pakai kayak gini, terutama rambut mereka yang rambutnya kribo tapi tipis, kan ada tuh yang wave. Ada wave check, lu bisa cek di YouTube tuh wave check itu yang kayak kompetisi rambut kulit hitam terus diginiin, dipakein ini, jadi kayak gelombang gitu. Nah itu namanya wave check. Nah sedangkan Durak ini gunanya satu, agar rambut kalian tetap rapi, dan ini dipakai bisa untuk fashion dan juga ketika sebelum tidur. Yang cukup penting adalah ketika kalian mau tidur harus banget pakai ini. Kenapa? Karena posisi rambut kita ini, rambut kribo ataupun rambut kondro itu kalau tidur harus pakai sarung kepala. Salah satunya ini ya. Kegunaannya adalah ketika lu tidur itu biar rambut kalian tidak rusak ataupun tidak teracak-acak karena kondisi tidur dan bantal yang kasar. Mungkin ada yang tipenya gerasa gerusuk sehingga rambutnya jadi berantakan. Nah, ketika kalian tidur, kalian pakai ini. Nah, tadi gue bilang ya, gue salah beli yang otomatis hanya sampai segini. Tuh, kalau di zoom ya, dia nggak ketutup semua. Jadi mungkin sininya rapih, tapi sininya enggak. Nah, ketika kalian pakai Durak ini, satu untuk merapikan, yang kedua untuk tidak kusut, dan yang selanjutnya juga bisa untuk fashion. Nah, ada salah satu tips kalau misalkan kalian pakai Durak, itu adalah lo harus pakai apa ya sebutannya, gue nggak tahu, bukan hair dry ya, kayak gue lupa namanya, hair mouse, namanya cari aja hair mouse. Tapi gue beli ini karena di tempat produk kecantikan di sampo-sampo di kota lo cari, gue beli yang ini. Tapi gue pribadi kurang rekomen, bukan kurang rekomen karena produknya gak bagus, tapi gue nggak suka sama aromanya. Aromanya itu agak tengik, jadi dia itu kayak krim gini, kayak krim ya, kayak krim gitu lah ya.
Jadi cara pemakaiannya, tapi gue nggak rekomend untuk beli yang merek ini ya. Lo kalian cari merek lain deh menurut gue, karena aromanya kurang enak menurut gue. Jadi diolesin di kepala. Nah, misalnya dia ini kayak pengeras rambut, tapi ini tidak terlalu keras ya. Ada yang spray yang lebih keras, tapi kalau yang spray itu, wah itu kurang suka gue makainya. Rambut kribo jangan terlalu sering pakai kayak gitu. Jadi diolesin sebelum tidur, ataupun misalkan kalian ya, misalkan besok pagi gue mau keluar, ataupun nanti siang gue mau keluar. Dari pagi kalian udah pakai ini ya, terus abis itu ditimpah sama si durak ini. Nah, aromanya gue kurang suka sih. Kalau gue pribadi aromanya kurang suka ya. Dibilang lengket nggak? Di awal di tangan doang, tapi untuk di rambut nggak terlalu lengket sih menurut gua. Nah, pakai wave ini bukan 11 ataupun 10 menit ya, makanya cukup lama agar biar rambut-rambut bagian depan nih terutama. Karena rambut cornrow itu kelihatan kelihatan jelek kalau dari dekat ketika rambutnya udah keluar-keluar. Kalau dari jauh nih, kalian lihat gua kan kayaknya asik keren. Ketika dari dekat ini pasti ada yang keluar-keluar cabang-cabangnya gara-gara nggak pakai durak ini tadi, ya. Nah, setelah itu dimasukin kepala dan diikat. Terus, salah satu produk lain yang harus kalian punya, ya, tips selanjutnya adalah cara keramasnya gimana bang? Kalau misalkan kita punya rambut cornrow ataupun di semi cornrow kayak gini bahasanya, yang wajib banget adalah kalian jangan pernah pakai conditioner botol, ya. Kenapa? Gue dulu salah sih, dan gue baru tahu ini juga ketika dari Hairness bilang kalau lo mandi, lo pakai conditioner yang biasa, misalnya conditioner panty dan lain sebagainya. Memang ya vitamin benar buat rambut, tapi itu akan membuat rambut lo jadi kendor dan gampang keluar. Dan itu ternyata benar, iya juga ya. Dulu gue kalau keramas, kalau conditioneran itu selalu rambutnya keluar-keluar. Ternyata salah satu faktornya adalah penggunaan conditioner. Nah, kita tahu di Indonesia ini sangat sulit banget produk untuk rambut seperti kita. Nah, salah satunya gue bukan endorse ya, yaitu yang menurut gue cukup worth it adalah Pantene anti bilas. Di luar negeri itu sebenarnya kalau lu pesan di Amazon tuh banyak produk-produk di sana ya, karena memang mayoritas rambutnya seperti gua ataupun seperti teman-teman yang kribo. Si produk conditioner anti bilas ini sangat worth it banget. Jadi kalian yang nggak habis mandi, nggak perlu conditioneran, kalian tinggal oles aja gini. Olesin aja sampai ke mana, ke akar rambut, tapi jangan sampai kulit ya istilahnya. Olesin sampai rata. Ini bakal lebih harum menurut gua. Nah, kalau kalian pakai conditioner yang pas kalian mandi, ya boleh-boleh aja sebenarnya, tapi siap resikonya rambutnya keluar-keluar. Karena kan ketika kita tahu bahwa conditioner salah satunya adalah untuk menutrisi dan juga melepekkan rambut gitu loh, melemaskan rambut. Ketika kita pakai, otomatis rambut kita bakal jadi lemes gitu. Nah, ini salah satu produk yang wajib banget kalian punya ya, buat teman-teman yang rambut kribo ataupun lagi di cornrow, harus banget sih produk ini ya. Terus selanjutnya adalah jangan lupa vitamin rambut. Vitamin bisa beli di mana aja sih. Gue juga ini L'Oreal, gue coba-coba aja, gue nggak tahu efeknya ke gue pribadi bagus atau enggak, karena posisi rambut gue lagi cornrow, jadi gue nggak bisa lihat potensi di rambut gue ini jadi lebih lebat kah, jadi lebih apa. Tapi ketika rambut kalian diikat gini, ini kan susah untuk mendapatkan nutrisi di bagian dalam. Vitamin itu sangat dibutuhkan, terutama bagian rambut paling belakang yang kadang nggak ke-expose ataupun nggak kesentuh sama kita, karena kita biasanya fokus di bagian sini nih bagi ngasih vitamin ya. Sedangkan rambutnya, kulitnya itu nggak ke nutrisi sama kalian, sehingga bagian rambutnya banyak yang patah, banyak yang kusut dan lain sebagainya. Vitamin sangat butuh banget teman-teman ya. Nah, salah satu lagi produk yang wajib banget kalian punya adalah baby oil ya, hair lotion. Kalian bisa cari di Indomaret ataupun di Alfamart ya. Baby oil ini sangat worth it banget biar rambut kalian tuh harum. Salah satunya terlepas dia menutrisi, mengkitarkan rambut. Kalau gue pribadi, gue suka yang pakai yang minyak kelapa, yang aroma kelapa. Itu bagus buat kepala gue, buat kulit juga, terus wangi dia buat rambut. Nah, ketika habis pakai ini, biasanya gue timpah sama si ini kombinasinya biar rambut gue wangi. Karena yang bilang gue tadi, ini produknya bagus tapi aromanya agak gue kurang suka kalau gue pribadi, tapi kalian boleh coba sendiri ya. Jadi ini 4 produk yang wajib banget kalian punya teman-teman. Setelah udah dikombinasiin kayak gini, sebelum kalian pergi, kalian naik motor tuh wajib banget pakai durak beneran. Kalau misalkan kalian nggak pakai, ketika kalian buka itu pasti bagian depannya bakal berantakan, yang akan membuat fashion kalian itu jadi nggak rapi gitu. Jadi jatuhnya kayak orang-orang menggambarkan bahwa rambut-rambut kayak kita ataupun yang di kelabang ataupun gimbal itu pasti segmentasinya adalah hair shaming, yang mengatakan bahwa pasti anak pakai narkoba, pakai
ganja dan lain sebagainya. Itu yang pengen kita harus ubah, bahwa penampilan kribo juga bisa rapi. Nah, satu lagi sebenarnya ini di luar konteks tapi edukasi. Buat teman-teman yang ngerasa rambutnya kribo, gue saranin untuk tidak memakai karet kepala ataupun ikat kepala yang karet biasa, atau nggak sih yang karet-karet yang misalkan kuncir-kuncir cewek yang kayak gini nih. Gua tidak rekomendasi banget. Gua lebih rekomendasiin lo pakai headband. Gua lebih rekomendasiin lo beli headband gini, lo bisa cari di toko olahraga sekitar 20 atau 15 ribu. Kalian sadar nggak, buat teman-teman yang rambut kribo, kalau kalian sering pakai rambut kayak gini, ikat rambut kayak gini, yang ngebuat rambut kalian jadi kencang, itu akan menyebabkan kulit kepala, bukan kulit kepala ya, akan mengalami kebotakan karena kulit kepala itu terlalu narik sama kunci rambutnya. Gue sempat mengalami itu gara-gara gue pakai kunci kepala yang gak kencang. Akhirnya gue pakai ini. Nah, alhamdulillah rambut gue nggak ketarik lagi dan nggak mengalami kebotakan. Salah satu penyebab rambut kribo kebotakan adalah terlalu sering pakai kuncir, terlalu kencang pakai kuncir. Itu sangat-sangat fatal buat teman-teman yang kribo. Dan gue harap apa yang gue share ini bermanfaat buat teman-teman dan di-share ke teman-teman yang lain gimana perawatan rambut kribo dan juga rambut afro. Dan satu lagi gue lupa, bagaimana cara keramasnya. Nah, rambut kribo keramasnya kalau gue pribadi dikasih taunya sebenarnya kalau lu ada botol kayak semprotan buat nyemprot mandiin burung ya, itu lu isi air kamar mandi, lu masukin sampo, dikocok-kocok, semprot. Udah semprot baru dipijat-pijat. Itu opsi yang pertama ya. Jadi jangan kasih sampo digini-gini, jangan, malah rusak. Yang kedua, kalau cara gue pribadi lah, gue pakai gayung, gue isi air sedikit, gue miringin gitu sedikit, gue masukin sampo, gue kucak-kucak, gue busa, gue tuangin sedikit-dikit, bagiin rata, tuang lagi, bagiin rata. Ketika air udah kena bagian kepala semua, baru dipijit, ya, baru dipijit. Terus kalau bisa langsung dikeringin. Nah, cara ngeringin ya, pakai anduk jangan digini-giniin ya, jangan digituin, tapi kayak pakai anduk, dikekep, diginiin, set, dikuncir, nggak usah dikuncir, maksudnya diikat ke belakang udah, biar netesnya ke belakang. Lebih bagus lagi kalau habis keramas langsung di hair dryer, ya. Tapi ingat, hair dryer nggak boleh terlalu panas teman-teman, karena kalau terlalu panas rambut tuh jadi kering, jadi gampang patah, ya. Rambut kribo itu kalau bisa habis mandi langsung dikeringin, karena kalau udah kering lu bersisir bakal lebih sulit. Oke? So itu aja sih yang sebenarnya pengen gue kasih ke teman-teman. Kalau teman-teman butuh pertanyaan lagi, edukasi lagi tentang rambut kribo ataupun rambut afro, kalian bisa komen di kolom di bawah, di kolom komentar, dan jangan lupa kalian bisa juga DM ke Instagram Ikram Afro ya. Terima kasih so much buat teman-teman yang udah mau nonton, udah mau ngedengerin apa yang gue share. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman kribo dan afrowers yang ada di Indonesia. Gue Ikram Afro, see you and bye-bye.